Shalom saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera kiranya selalu ada di tengah-tengah kehidupan kita. Saudaraku, mari kita kembali bersama-sama meresapi sabda firman Tuhan yang terambil dari Kolose 3 ayatnya yang ke-5 dan yang ke-6. Demikian sabda firman Tuhan. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembah berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Saudaraku, ada sebuah kisah di suatu komplek. Hanya ada 2 kali pengambilan sampah dari tukang sampah. Namun ada seorang ibu yang setiap hari ia mengeluarkan sampahnya. Seorang ibu itu tidak mau menyimpan sampahnya di rumah. Lalu anaknya berkata, "Ibu, mengapa ibu selalu mengeluarkan sampah setiap hari? Padahal tukang sampah akan mengambilnya hanya 2 kali dalam seminggu." Lalu ibu itu memberikan jawaban, "Siapa yang akan nyaman ketika di dalam rumahnya menyimpan sampah? Tentu tidak nyaman, dan sampah ini harus dikeluarkan dari rumah kita." Dan anak itu akan semakin mengerti bahwa ketika menimbun sampah atau menyimpan sampah di dalam rumahnya, justru akan semakin tidak baik keadaannya. Kecoa, lalat akan masuk ke dalam rumah. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, begitu juga di dalam kehidupan kita. Ketika kita menjadi pribadi yang telah menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tentunya kehidupan kita harus hidup di dalam kehidupan yang baru, sebagai manusia baru. Dan tentunya hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang duniawi juga harus kita buang, harus kita keluarkan dari diri kita, tidak kita hidupi. Sehingga seperti halnya dalam Kolose 3 ayat 5 ini dikatakan, "Karena itu matikanlah dalam dirimu segala yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala." Saudaraku, sebagai orang percaya, marilah hal-hal ini kita buang dari dalam diri kita. Kita singkirkan dari dalam diri kita. Karena semuanya ini mendatangkan murka Allah. Sesuatu yang jahat, sesuatu yang tidak berkenan bagi Allah harus kita singkirkan. Kita harus mengupayakan hidup baru. Sebagai orang percaya, kita harus benar-benar menjaga laku hidup kita. Karena karya terbesar yaitu penebusan dari Tuhan Yesus Kristus membawa kita kepada keselamatan. Oleh sebab itu, kita juga harus menghindarkan hal-hal yang tidak baik. Kita harus mengupayakan, menjauhkan sikap-sikap yang duniawi ini, sikap-sikap yang tidak berkenan ini, sikap-sikap yang membuat murka Allah harus kita hindarkan. Dan kita harus masuk dalam perjalanan kehidupan yang seturut dengan firman Tuhan. Dan itulah yang semestinya kita hidupi sebagai orang percaya. Bukan sesuatu yang mudah. Seringkali ego kita, nafsu diri kita lebih besar. Dan mari kita mencoba dan terus berupaya untuk menghindarkan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan ini. Dan kita berusaha untuk menyatakan sesuatu yang baik, sesuatu yang berkenan di dalam Tuhan. Dan inilah yang semestinya kita hidupi. Mari kita sama-sama berupaya untuk hidup baik dan berkenan di hadapan Tuhan. Semangat untuk menjalani setiap kehidupan kita
Tuhan Yesus memberkati.